Ya, kalau saya sebut MKGR maka solid jawabannya. Ketika saya sebut Golkar, jawabannya menang. Ketika saya sebut Presiden Erlangga dan ketika saya sebut Gubernur, harus paham lebih cepat. Dan kalau saya sebut Bupati, boleh, bukan tidak boleh, boleh. Siap. Kita lagi, sepakat? MKGR, Golkar, menang. Presiden, Gubernur, Bupati, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wakil Gubernur Banten yang sekaligus Ketua MKGR Provinsi Banten, Pak Andika Ajrumi, beserta istri yaitu Ibu Hajah Ade Rosi yang sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Nah, Pak Andika Ajrumi hari ini melantik DPC MKGR Lebak, yang ketuanya adalah Pak Nana Sumarna yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Lebak. Nah, dalam prosesi pelantikan MKGR ini terkuak bahwa Golkar sudah pasti akan mengusung Pak Erlangga ya sebagai Presiden RI, dan akan mengusung juga Pak Andika Ajrumi sebagai calon gubernur Banten di 2024. Jadi ini sudah harga mati bahwa Golkar akan mengusung Erlangga di pemilihan presiden yang akan datang, dan Pak Andika Ajrumi dicalonkan menjadi gubernur Banten. Dan itu sudah harga mati, disampaikan langsung tadi oleh Ketua MKGR Lebak, Pak Nana, sekaligus juga oleh Pak Andika Ajrumi sendiri. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, rombongan Pak Andika Ajrumi telah tiba di halaman Golkar guys. Selamat datang kepada Bapak Andika Ajrumi, SOSLAP, selaku Ketua DPD Ormas MKGR. Juga kepada Ibu Hajah Ade Rosi Koyunisa. Ya, kita lihat Pak Andika Ajrumi didampingi Ibu Ade Rosi guys. Selamat datang. Mari masuk ke ruangan Selamat menikmati. Saya didampingi di MKGR-nya sama Pak. Oke guys, ini Ketua MKGR Provinsi Banten Pak Andika Ajrumi bersama Ibu Ade Rosi yang telah hadir di ruangan Ketua DPD Golkar Lebak guys. Jadi fraksi bagaimana kita coba nanya Guys, kita lihat Pak Andika Ajrumi akan segera memasuki ke ruangan untuk melakukan prosesi pelantikan MKGR.
Oke guys, prosesi pelantikan MKGR akan segera dimulai. Kita lihat Pak Andika Zulmi sudah berada di ruangan untuk melakukan prosesi pelantikan terhadap MKGR di DPD Golkar Lebak guys. Organisasi jajaran setingkat selambat-lambatnya Maret 2022. Jadi ini atas arahan Ketum dan Ketua DPD Provinsi Banten untuk bisa sesingkat mungkin sampai dengan Maret harus lengkap pengurus DPAC-nya. Ketiga, pengurus DPC Ormas MKGR Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk tunduk kepada keputusan organisasi dan memberikan laporan secara terbuka dan berkala kepada DPD Ormas MKGR Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam bab 12 pasal 25 anggaran rumah tangga masa bakti 2021-2026 yang merupakan lampiran dari surat keputusan ini. Dewan Penasehat Ketua Haji Suparman SHMSI, anggota Deddy Kusnadi, anggota Suherman. 2. Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Nana Sumatra SH, Wakil Ketua Ahmad Ma'ruf, Wakil Ketua Ruslan Hidayat, Wakil Ketua Yogi, Wakil Ketua Rahmat, Sekretaris Ainul Hayat, Wakil Sekretaris Teguh Pati Adi Darmo, Wakil Sekretaris Lilis Barlia, Tata Sasmita, Lilit Dwi Novita, Bendahara Hafid Nudin, Wakil Bendahara David Erik Sanjaya. Bagian organisasi dan keanggotaan, Gema Mustika Alam, Koordinator, anggota Bima Fawaz Mirzatullah. 2. Bagian pelopor dan penggalangan massa, Tony Fatoni, Koordinator, anggota Lengsi. Bagian pemuda dan olahraga, Koordinator Yakub Kusmana, anggota Dodi Sudio. Bagian pemberdayaan perempuan, Koordinator Eli Yuningsi, anggota Heni. Bagian garda depan, Koordinator Hasar Bedi, anggota Adam Mahesa. Bagian perekonomian dan UKM, Koordinator Eka Kartika, anggota Rohim. Bagian pendidikan dan kebudayaan, Koordinator Oji Fahru Roji, anggota Aman Al-Ghifari dan Neni. Bagian informasi dan teknologi, Koordinator Widodo, anggota Dimdik. Bagian hukum dan HAM, Koordinator Agus Molis, anggota Iwan Setiawan. Bagian keamanan, Koordinator Nana Kosit, anggota Jenderal Abidin. Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 November 2021, Dewan Pimpinan Daerah Ormas MKGR Provinsi Banten, Ketua Haji Andika Zulmi SOS FAP, Sekretaris Ikhwanuddin Syarif masing-masing ditandatangani dan dicap. Mohon kiranya berkenan untuk yang terhormat Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Banten berkenan memberikan pelantikan kepada perempuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 ADRT Ormas MKGR, sebelum memangku jabatan, setiap pimpinan organisasi terlebih dahulu dilantik oleh pimpinan organisasi di atasnya dan diwajibkan mengangkat sumpah dan janji jabatan organisasi. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah saudara-saudari siap mengucapkan sumpah janji jabatan organisasi? Ya. Apakah saudara-saudara siap? Siap. Mengibarkan bendera dan panji Ormas MKGR? Ya. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selanjutnya, penyerahan Pataka Ormas MKGR oleh Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Banten kepada Ketua DPC Ormas MKGR Kabupaten Lebak. Kami siap mengibarkan bendera panji Ormas MKGR ke seluruh pelosok Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan membesarkan Ormas MKGR solid dan hidup MKGR. Setelah proses pelantikan selesai guys. Sekaligus ini juga memperingati Ormas MKGR melalui teman tubuh. Ini tidak hanya pelantikan aja guys, ternyata teman tubuh ini juga melakukan dalam rangka memperingati Ormas MKGR ke-62 guys.
tahu baru mau ya. Kalau saya sebut MKGR maka solid jawabannya. Ketika saya sebut Golkar jawabannya menang. Ketika saya sebut Presiden Erlangga dan ketika saya sebut Gubernur harus paham lebih cepat. Dan kalau saya sebut bupati boleh, bukan tidak boleh, boleh. Ya. Siap. Kita ulangi, sepakat? MKGR, Golkar, menang. Presiden, Gubernur, Bupati, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati serta saya banggakan dan mudah-mudahan senantiasa selalu dikasih kesehatan untuk AA kalau kampung dan A biasa sebutan AA ya. Kepada Bapak Haji Andika Haji Rudi MAP Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Banten. Yang saya hormati serta saya banggakan Ibu Haja Aderosi Khairunisa MAP BPPGP Ormas MKGR. Yang saya hormati Bapak Haji Suparman dalam hal ini tadi, mudah-mudahan senantiasa sabar dikasih kekuatan. Kepada yang mewakili Bapak Ruli yang mudah-mudahan juga dikasih kesehatan, amin. Yang saya hormati kepada teman-teman fraksi Partai Golkar, yang saya hormati pengurus DPC MKGR Kabupaten se-Kabupaten Lebak, yang saya hormati pengurus DPHC MKGR se-Kabupaten Lebak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Rabu 5 Januari 2022 kita dapat bersama-sama menghadiri pertama ulang tahun MKGR ke-62 yang tadi telah kita laksanakan. Kekuatan kesehatan dalam menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Lebak menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Bapak Ruli selaku Sekretaris DPD Partai Golkar, kepadanya kami persilakan. Izin berdua, aku nggak kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Ketua Haji Suparman SHMSI tidak dapat hadir bersama kita. Beliau menegaskan saya untuk dapat hadir dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Haji Andika Haji Rudi, beliau selaku Ketua MKGR sekaligus juga sebagai Gubernur Banten. Amin. Yang terhormat Bu Hajah Aderosi, beliau sebagai DPR RI. Tepuk tangan buat Bu Aderosi. Yang saya hormati anggota fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lebak, Bapak Ibu pengurus DPD Golkar Kabupaten Lebak, yang saya hormati DPHC MKGR Kabupaten Lebak, alhamdulillah. Tak lupa DPHC MKGR se-Kabupaten Lebak hadir juga bersama kita, pendekar, alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Gubernur Banten dan Ibu Haji Aderosi selaku DPR RI, kami dari DPD Golkar Lebak mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan Bapak Gubernur dan Ibu Haji DPR RI, Bu Haji Aderosi,
bisa hadir menyempatkan pada pelantikan MKGR ini. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi MKGR. Tepuk tangannya mana? Jauh-jauh Bapak Haji Andika Hazrumi dari Serang, Bu Haji Ade Rosi hari ini lagi tugas DPR RI, menyempatkan ke Lebak. Untuk apa? Untuk MKGR. Maka Bapak Ibu yang berpilantik perlu kami sampaikan juga, karena tadi saya lihat Pak, mohon maaf, karena ini MKGR yang sekarang ini usianya di bawah 50. Ya, bahkan kepala 3 rata-rata. Artinya ini angkatan muda, milenial kalau kata orang sekarang. Ada yang sudah bergabung lama, ada yang sudah bergabung baru. Ini perlu kami sampaikan, penting ini Pak, mohon maaf Bu Haji. Kita MKGR harus tahu dulu bahwa MKGR adalah bagian dari Partai Golkar. Setuju? Ada yang tidak setuju dari DPAC atau PAC, silahkan maju. Setuju semua? Artinya MKGR nanti ke depan akan mendapatkan tugas. Tugasnya apa? Agenda partai ke depan akan ada 2024 yang terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, ini kalau di organisasi nih Pak Nana, di MKGR, jabatan saya di bawah. Ibu Hajah Ade Rosi Hernisa Esos MSI. Beliau sebagai Ketua BPP Pusat BPP Gerakan Perempuan Ormas MKGR. Jadi pusat. Saya di provinsi. Jadi kalau MKGR siap Bu. Dan yang saya hormati Ketua DPC Ormas MKGR Kabupaten Lebak, Bapak Nana Sumarna SH beserta sekretaris dan bendung dan jajaran pengurus, dan juga yang saya hormati di sini saya didampingi oleh Bapak Sekretaris Ormas MKGR Provinsi Banten, Bapak Iwan bin Sarif, dan juga yang saya hormati yang mewakili Ketua DPD Golkar Kabupaten Lebak, Bapak Duli, beserta jajaran anggota DPRD fraksi Partai Golkar yang ada di sini yang hadir, mobil khusus di sini juga hadir Ketua Korda 2 P3 SDPI Pendekar Banten Pak Rudi Nazaruddin Tirtakaris. Jadi kalau MKGR ini bajunya orange, kalau pendekar bajunya hitam, tapi hatinya tetap kuning. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Ketua DPAC Ormas MKGR se-Kabupaten Lebak yang saya banggakan, dan juga seluruh tokoh, mobil khusus tokoh Partai Golkar, pimpinan organisasi Hasta Karya yang hadir di sini, pimpinan organisasi saya yang hadir di sini, dan juga Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan DPC Ormas MKGR Kabupaten Lebak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua masuk dalam umatnya hingga yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin keluarga besar Ormas MKGR Kabupaten Lebak yang saya banggakan, pertama tentu saya mewakili jajaran pengurus Ormas MKGR Provinsi Banten mengucapkan selamat dan sukses dalam menjalankan tugasnya, mobil khusus kepada Ketua DPC Ormas MKGR Kabupaten Lebak Bapak Nana Sumarna beserta jajaran untuk bagaimana dapat membesarkan Ormas MKGR ini di Kabupaten Lebak.
perlu diketahui bersama Bapak Ibu semua, tadi Pak Sekretaris Golkar Lebak sudah bilang bahwa Ormas MKGR adalah bagian dari Partai Golkar. Itu mutlak, karena kita adalah bagian dari organisasi pendiri Partai Golkar yang masuk dalam Hasta Karya. Hanya 3 organisasi pendiri itu. Yang pertama adalah Ormas MKGR, yang kedua adalah Kosgoro 1957, dan yang ketiga adalah SOK. Nah, jadi sudah jelas pattern politiknya, jalur politiknya, landasan politiknya adalah Partai Golkar. Andika. Apa fotonya jadi nggak repot ya. Ya kamu foto ya. Dalam kaitan tadi pemenangan pemilu legislatif, pemenangan presiden dan juga pemenangan kepala daerah yang ada. Nah, salah satunya kita sedang menyelesaikan seluruh struktur organisasi yang ada dalam naungan Partai Golkar. Nah, khususnya sekarang Ormas MKGR yang menjadi salah satu wadah pencetak kader Partai Golkar. Setelah kita susun ini kan kita tadi sudah lihat bahwa kepengurusan nanti sampai ke tingkat desa kelurahan. Tadi yang sudah kita lihat adalah sampai tingkat kecamatan. Nah, ini salah satu penguatan dalam kaitan untuk memacu mesin Partai Golkar di tahun 2024. Kalau Pak Erlangga udah harga mati ya Pak ya? Hasil keputusan Rapimnas, Partai Golkar mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, untuk kesiapan dari bawah agar Pak Andika maju di Pilgub gimana? Ya, salah satunya kan kerja keras dulu. Ini ada waktu 2,5 tahun ya, untuk bagaimana seluruh kader Partai Golkar, seluruh organisasi yang ada di bawah naungan Partai Golkar, mereka harus bekerja keras dulu untuk tadi menarik simpati masyarakat yang ada. Jadi nanti dalam kaitan menyusun strategi siapa yang akan kita menangkan, itu akan lebih mudah. Salah satunya adalah konsolidasi struktur partai struktur organisasi yang kita lihat pada saat ini. Setelah ini mereka harus turun di masyarakat untuk dapat memberikan kebermanfaatan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ayo Kang, makasih ya. Kang Uday,